Acara yang digelar di Aula Kecamatan Lewiliang itu dihadiri oleh 10 anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 dari berbagai fraksi. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara. Begitu pula Kecamatan Lewiliang yang kini sedang melaksanakan reses pada 10 Februari 2021. Beserta jajaran Pak Kapolsek Pak Danlamil Lewiliang, Ketua MUI Kecamatan Lewiliang, para kepala desa, para kepala UPT, ketua organisasi, masih kena ketua PGRI ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Nuhun. Juga dari organisasi masyarakat yang hadir pada hari ini. Kita sampaikan puji dan syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang saja. Adapun nanti yang tidak mendapatkan kesempatan bisa disampaikan secara tertulis. Kita sepakati sebelum kita mulai, waktu kita sampai jam 12 mungkin izin Pak anggota Dewan, atau nanti akan dimulai, silakan. Kalau melihat SK Bupati sebelum zuhur kita sudah selesai katanya gitu. Alhamdulillah kita ada waktu sekarang 1,5 jam dari mulai saat ini. Saya kira itu sudah cukup ya, nanti di dalam kesempatan kita berdialog dengan bapak-bapak dari anggota Dewan Dapil 5. Intinya bahwa masalah-masalah yang memang belum tercover dengan perkembangan hari ini ya, di antaranya kita sekarang masih masa PSBB skala mikro sampai tanggal 22 Februari. Tentunya ini menjadi beban kepada jajaran medis di bawah Ibu Dian dan Pak Arif, Ibu Dian sampai ke bidan desa, karena nanti dalam pembuatan posko desa, posko RT RW di sana harus sinergi dengan data yang ada di puskes terkait, termasuk dengan laporan data yang paling update tingkat RT. Ini memperlihatkan bahwa permasalahan COVID ini sudah sedemikian rupa sehingga memang perlu ada perhatian sampai ke tingkat RT. Teknisnya kemarin sudah sama-sama kita Zoom meeting dengan Pak Wakil Bupati waktu hari Senin. Insya Allah pelaksanaan di dalam tataran posko kecamatan, posko desa dan RT RW bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan permasalahan COVID ini bisa diselesaikan secara tuntas. Mudah-mudahan kita segera lepas dari permasalahan COVID-19. Yang selanjutnya juga ada beberapa hal yang mungkin perlu ditekankan di sini. Fenomena alam
dengan curah hujan yang tinggi seperti ini, alhamdulillah di Lewiliang sendiri tidak terlalu banyak permasalahan musibah, tapi ada, bukan tidak ada, walaupun tidak signifikan mengganggu di dalam penanganannya. Di antaranya daerah-daerah tebingan, daerah-daerah yang ada di daerah aliran sungai, itu mohon dari dinas-dinas terkait, dinas teknis, untuk bisa diinventarisir ya rumah-rumah warga perkampungan dengan desa bekerja sama, daerah-daerah yang rawan bencana, rawan longsor di mana saja. Lalu bagaimana antisipasi program? Ya seperti kemarin di Dwi Mekar ya, itu ada TPT ya, tebingan panjang 50 meter, ya mulai longsor, digawain ku desa teu bisa, ya ditangani ku dinas lincan kan gitu, karena memang ini masalah darurat yang harus diantisipasi dengan anggaran, dengan program, dengan perencanaan. Ya, bagaimana kita bisa tahu perencanaan itu kalau kita tidak investigasi di lapangan, kirim nu bakal jadi masalah teh nu mana wae, eta orang teknis yang tahu mana wae nu kudu dietakeun. Ya walaupun nanti itu sifatnya kan tidak apa, oh ini mudah-mudahan ya itu naon, betul mudah-mudahan teh mun kejadian kumaha. Karena kita tidak bisa mengandalkan struktur yang ada dengan kondisi yang ada, ya seperti kemarin di Pasuruan Jawa Timur ya, itu luar biasa itu yang namanya air dari Gunung Semeru itu, ya ini kan tidak bisa diantisipasi, ya kita tidak hanya bisa sekedar ngomong ini musibah, ini nggak bisa begitu, ya secara maksimal kita anggarkan seperti apa. Ya saya minta ini orang-orang teknis yang lebih jeli di dalam menangani situasi-situasi yang tidak diinginkan. Karena kita tidak bisa juga mencegah masyarakat sana ngebangun di tebingan, itu bakal longsor kumaha tuh. Da bisa dirinya ngabeuleun tanah dirinya cenah Pak. Dipangulikeun teu bisa ku Bapak cenah. Ayeuna kurang dicalang hese. Artinya itu yang harus kita jaga. Antisipasi minimal, sosialisasi kepada masyarakat yang memang tinggal di daerah-daerah rawan, ke usum hujan mah wayahna ngungsi heula. Gabungan sorangan ngajit imah digawir. Ya walaupun alhamdulillah sementara ini relatif Pak di Lewiliang mah tidak terbermasalah, walaupun ada juga yang rumah yang roboh saparo, orangnya selamat ya alhamdulillah. Ya inilah yang saya kira hal-hal yang selama ini belum terjangkau secara maksimal dari sisi perencanaan di lapangan. Sami sade alhamdulillah kami sampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan 2005 yang sudah mendukung dan mendorong kepala desa, anggarannya bisa sampai 1 miliaran di Lewiliang. Tepuk tangan untuk para anggota dewan. Ya. Hanya masalahnya bagian tanggung jawab. Masalahnya ketika pertanggungjawaban kerja teknis, makanya verifikasi Pak. Di kami diverifikasi dulu yang layak dan tidak layak. Jadi hal seperti ini juga perlu dilihat dari sisi-sisi yang lain, ya supaya ketika kita programkan di sana uang itu tidak mubazir. Ya daripada mubazir mendingan dipakai nu lain yang lebih manfaat. Tapi salah masyarakatnya diperhatikan salah dewa ya. Ya, ini juga permasalahan teknis yang harus kita pikirkan bersama-sama dengan dukungan dari yang terhormat anggota dewan supaya membantu di dalam bagaimana kita cari solusi yang terbaik dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan sebagai pembuka. Sekali lagi terima kasih kepada anggota dewan, alhamdulillah greg ya, lengkap sekali. Ada serikatnya 1 orang, Ibu Sarni, Masya Allah, Pak Gerisna. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan dari anggota dewan yang akan mewakili untuk menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan dan program-program yang lain, termasuk mungkin bagaimana prospek Bogor Barat ke depan. Karena yang namanya persetujuan dari Kabupaten Bogor oleh Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Wali sudah di tingkat Provinsi Jawa Barat dengan Pak Gubernur sudah selesai. Tinggal sekarang bagaimana kebijaksanaan keputusan dari pemerintah pusat. Itu saja dari saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat datang anggota dewan yang terhormat dengan rekan sekalian. Mudah-mudahan
Reses atau masa reses adalah masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Beserta Kapolsek ya, dan bapak-bapak dari MUI khususnya di Kecamatan Lewiliang, juga para kepala desa yang sekarang sedang disibukkan dengan program baru PSBB skala mikro ya. Ya, ini tugas kita semuanya, juga para tenaga kesehatan yang memang kita harus doakan mereka, karena mereka lah yang ada di garda paling depan banget. Kalau kita hanya ujib jeng beja, kalau mereka sudah tahu. Bahkan bagi kita mungkin wabah ini ada yang nggak percaya, karena apa? Goib ini wabah ini. Makanya disinilah Allah memberikan kepada kita keimanan, syarat keimanan kepada hal yang goib. Bapak dan Ibu sekalian, mobil khusus rekan-rekan saya para anggota dewan, juga dari Pak Sekwan yang di sini subhanallah dihadiri oleh Sekwan langsung. Ya, saya ingin memperkenalkan dulu, mohon izin. Pertama yang paling kiri kan ada? Kiri ya, paling kiri dari saya adalah Bapak Daen. Ini kalau di Sulawesi, Tegal juga adalah keturunan dari pejabat dan tokoh masyarakat di Dewi Batu. Dari Partai Hanura dan sekarang di Komisi 4. Natal Kusni. Beliau adalah tokoh pendidikan yang sekolahnya tidak bisa kehitung lah, insya Allah. Karena kampanyenya juga cukup diam di sekolah, hubungi orang tua murid jadi beliau. Alhamdulillah. Makanya beliau juga ditempatkan di Komisi 4 untuk menangani masalah pendidikan. Pak Kusni ke Komisi 4 ya? Pak Kusni ini dari P3 yang sementara ini kita tahu bahwa Kabupaten Bogor dipimpin oleh kader P3 ya, Ibu Ade. Ini adalah Bapak Dalung Permadi. Sebetulnya nama awal dengan saya itu Permadi, karena hokinya Dalung jadi Dalung sekarang. Sudah diganti, insya Allah. Ini adalah tokoh muda kita, penerus dari tokoh kita di Bogor Barat, yaitu Bapak Aan. Kalau Pak Dalung Permadi nggak usah diomongkan lah, karena kalau diomongkan dari komisi, kemudian Pak Aan dari Komisi 3 juga ya. Banyak di sini Komisi 3 dan Dapil 5 ini banyak yang jadi ketua. Kan ini Usarni, suara terbesar, cuma kemarin Sastra tahu ya? Enggak ya, suara terbesar dari Gerindra ya. Pak Sastra Pak Leo ini dari Partai Demokrat. Dan ini tokoh kami di dalam ruangan tersebut. Kepala Desa Karacak, Hajah Ona, yang pada saat itu dalam sesi tanya jawab mengenai pemekaran khususnya Bogor Barat, menginginkan saya berkumpul dengan para anggota dewan, tetapi belum ada jawaban sampai saat ini dari para anggota dewan. Entah tidak mau ketemu dengan kami atau bagaimana, padahal kami banyak sekali ingin silaturahmi dengan para anggota dewan semuanya di Dapil 5 dan di Dapil 4 saya sudah kemarin di CNN, saya menghadiri Dapil 4 kemarin di CNN, alhamdulillah dengan anggota dewannya, tetapi saya mengusulkan untuk di Dapil 5 ini belum ada jawaban daripada anggota dewan. Tetapi tidak masalah, hari ini saya mau berbicara tentang kebetulan ini rasanya di Luliang, saya sendiri, saya hanya mewakili daripada rekan-rekan saya 14 kecamatan. Mungkin satu tadi Bapak tidak suara sudah, saya hanya meminta kepada semua anggota dewan untuk memperhatikan infrastruktur untuk di Bogor, wilayah Bogor Barat ini, karena saya rasa infrastruktur yang ada di Bogor Barat ini sangat lemah Pak, kekurangan. Kami jauh berbeda dengan Bogor Timur, Utara, dan Selatan. Ya, Bogor Barat ini masih banyak kekurangan. Satu, infrastruktur di Bogor Barat ini saja Pak, tidak ada apa-apanya. Kalaupun kami dipisahkan dari Bogor Barat ini, kajiannya seperti apa? Kami kepala desa tidak mengerti dengan pemekaran, dengan DOB. Mohon kami kepada dewan yang ada di Dapil 5 ini, kami dikaji dulu. Jangan sampai kami nanti pemekaran yang canang-canangkan, yang didengung-dengungkan 20 tahun ini sebenarnya mimpi. Nah, untuk selanjutnya saya minta kepada anggota dewan untuk penguraian kemacetan
yang ada di Dramaga sampai Luliang, Pak, kami kelelahan. Mohon Pak solusinya. Kemacetan ini bagaimana cara penguraiannya? Dari Bogor sampai Luliang ini Pak, kami bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam mau ke Cibinong Pak. Bagaimana cara solusi para dewan ini untuk mengurai kemacetan itu? Karena lintas Dramaga sampai Luliang ini Pak, sungguh luar biasa. 1 minggu kami kayak kemacetan Pak, benar-benar. Untuk keluar area dari sini ke sana sangat sulit sekali. Banyak sekali perapatan yang membuat kemacetan. Solusi daripada bapak-bapak saya harap. Dan untuk Samisade, saya ucapkan terima kasih bahwasanya anggaran daripada Bapak Dewan semua sudah turun kepada Ibu Bupati, lalu turun kepada kami semua, dan Kecamatan Luliang tadi Pak Haji Daswara, Bapak sahabat kami mengatakan Luliang alhamdulillah 1 miliar semua 11 desa. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sana juga atas dorongan Bapak dan Ibu Dewan, saya ucapkan terima kasih untuk Samisade. Tentunya inilah, hanya bantuan inilah untuk kami yang bisa kami manfaatkan. Sebab sekarang dalam keadaan pandemi, semua dana desa yang ada dimasukkan ke PKPM membuat kami kelimpungan. Karena warga tidak mengerti, warga tidak mau tahu. 1 tahun kami menjabat di desa tidak ada pembangunan. 1 tahun kami berada di desa tidak ada apa-apanya. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya atas tanggapannya, juga atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kades Karekel, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan, yang saya hormati Kapolsek, Padan Ramil, Ketua MUI, serta para tamu undangan, dan Bapak Sekwan beserta stafnya, ibu-ibu, bapak-bapak dari balai, dari UPT yang ada di lingkungan Kecamatan Luliang. Terima kasih. Mungkin tadi saya hanya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kebutuhan khususnya di wilayah Karekel, karena Karekel merupakan satu muara aliran sungai itu. Jadi saya harapkan ini di sini pun mudah-mudahan ada dari dinas PUPR irigasinya ya. Selama ini yang saya lihat kendala di desa Karekel itu masalah pengairan, yang ternyata aliran sungai itu bukan hanya di Karekel aja, dari mulai Karacak, Barengkok, dan Luwiliang, sampai kemarin kita pun menerjunkan warga untuk gotong royong, dan ternyata di itu tuh ada pintu air yang ternyata kondisinya kayaknya itu mah dirusak gitu, bukan rusak, dirusak. Dan akhirnya kita yang di Karekel dengan ulu-ulu dan rekan-rekan memperbaiki itu semuanya, dan ternyata dicek sampai ke sebelah sana ya, mohon maaf ada lembaga pendidikan mungkin ya yang memakai saluran air yang dari zaman dulu. Sebetulnya kita Karekelian dan Luwiliang merasa dirugikan. Kita hanya meminta hak kita aja, karena Karekel kebetulan muara. Jadi kalau ternyata jadwal buat Karekel Luwiliang ya ada yang nutup. Sampai saya berkoordinasi dengan Babinsa, tolong dipantau gitu ya. Jadi karena emang di Karekel daerah pertanian, kalau lagi musim kemarau Pak, sehari 2 hari nggak hujan aja. Nah itu jadi saluran airnya itu minim, dan saya yakin bapak-bapak yang ada di, dan mungkin ada yang banyak ada yang ini ya. Jadi harapan saya kepada bapak-bapak anggota Dewan bisa membantu itu, karena aliran sungai itu kehidupan bagi masyarakat Karekel. Walaupun saya sering sampai kemarin mengajukan untuk perbaikan Sungai Cigatet, kalau untuk volumenya lumayan panjang Pak, karena itu beberapa desa, dan perbaikan irigasi apalagi di daerah Desa Luwiliang di Parung Panjang itu udah jebol. Akhirnya kita Karekel dengan Luwiliang melakukan swadaya gotong royong agar aliran sungai itu kalau lagi musim kemarau minimal bisa mengalir ke Karekel. Nah kaitannya juga ini berkaitan dengan sampah-sampah. Saya mohon mungkin kepada dinas bantuan dari Dewan
minimal mobil kuning agak seringlah turun ke wilayah gitu ya. Jadi harapannya karena kondisi kalau lagi musim kemarau banyak warga ya membuang sampah ke aliran sungai pas lagi hujan, akhirnya itu bisa mengakibatkan banjir, dan kalaupun ada gotong royong dari warga, kita agak kelimpungan Pak. Jadi harus koordinasi dengan siapa, walaupun memang ada beberapa kali lah jadwal dari mobil sampah itu yang suka turun ke desa. Jadi ketika tadi disampaikan oleh Beliau juga menghimbau kepada seluruh yang terlibat untuk selalu bersinergi dalam perencanaan terkait permasalahan di masyarakat. Oleh anggota Dewan Dapil 5 ya. Jadi menyerap aspirasi hal-hal yang tidak yang tertangani dalam musrembang kemarin ya. Walaupun sebetulnya sudah ada samisade, tapi ternyata ada beberapa hal yang memang belum tercover, tapi sifatnya kecil, ya, tidak ada masalah yang sifatnya signifikan, nggak ada. Artinya pemerintah daerah sudah mencarikan solusi dengan program samisade dari bupati, yang sifatnya itu baru pertama kali di tempat yang lain nggak ada, kabupaten kota nggak ada, kecuali kabupaten Bogor. Kita belum bicara perubahan anggaran, kita bicara kepada nanti kebijakan pokir ya, pokok pikiran, anggarannya sudah ada, mereka itu tinggal mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak dilaksanakan. Memang urgent mungkin nanti dibicarakan dalam perubahan anggaran gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa direalisasikan semuanya. Ya, artinya tadi yang kita sampaikan itu apa yang menjadi permasalahan yang belum tercover itu bisa direalisasikan, termasuk jalan Karacak Proseda yang baru kemarin sepotong itu kan yang sangat urgent sebetulnya, karena itu lalu lalang Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu alternatif transportasi masyarakat barat. Ya, mereka Sukabumi itu lamun lewat dia mah riweuh pun ka Bogor. Ini kan masalahnya terminal Luya kan itu kewenangan provinsi ya, harus nanya ke sana. Saya juga nggak bisa masuk ke situ ya, sama itu ya. Di sana ada dua disub ya, sebagian masuk ke Kabupaten Bogor, sebagian masuk ke provinsi, dan terminalnya sendiri itu punya terminal. Di tempat yang sama, Nurodin, anggota DPRD dari fraksi PKB, menjelaskan terkait alasan reses tersebut dilaksanakan, yakni berdasarkan amanat Bisa undang-undang. merencanakan pembangunan ini dari sisi politis. Saya selalu sampaikan berkali-kali bahwa pembangunan kita itu ada 3 pendekatan. Harapannya melalui reses ini, anggota dewan kan diberikan SIPD ya. Kalau yang terkenalnya adalah pokok-pokok pikiran, dan ini sah secara undang-undang. Nah, maka ini harapannya juga bisa mengangkat persoalan-persoalan yang memang belum tercover oleh SKPD melalui musrenbang. Saya kira bicara himbauan, tentu mari sama-sama melakukan sinergitas perencanaan, karena kita sudah dibagi dengan berbagai kewenangan. Desa sudah ada undang-undang 6 yang di dalamnya mengakui adanya hak-hak untuk bagaimana desa ini secara kewenangan berskala desa bisa mengatur. Seperti tadi saya mendengar adanya keluhan terkait adanya pasar Tohaga yang memang dianggap zero, ini tidak ada. Sebetulnya harus kembali kepada bagaimana desa itu membuat sebuah regulasi. Nanti dilihat potensi apa yang memang bisa dan mungkin secara undang-undang bisa digarap oleh desa. Jadi tidak lagi berpikir persoalan ini mana jatah, bukan itu. Tapi persoalan bagaimana menata dirinya, karena memang sudah diberikan ada rekognisi dan subsidiaritas yang sudah jelas dalam undang-undang 6. Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan reses di Aan Triani, anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar, mengatakan bahwa aduan masyarakat yang diwakili setiap kepala desa adalah suatu masukan yang harus sekali tadi ditindaklanjuti. aduan, bahkan masukan-masukan dari masyarakat yang diwakili oleh para kepala desa, dan tentunya ini adalah masukan buat kami untuk kami tindak lanjuti di DPRD. Dan kami juga berharap karena mereka juga di kecamatan sudah melaksanakan musrembang, ini menjadikan program yang akselerasi antara program kecamatan yang sudah dimusrembangkan dengan reses yang kami lakukan hari ini di Kecamatan Lewiliang. Harapan kita yang berkembang tadi bahwa reses kali ini juga bagaimana kita terus menjaga kondisi kita di saat pandemi seperti ini, dan
program-program ke depan itu bagaimana cara pemulihan ekonomi yang terpenting, daya saing, daya beli masyarakat juga harus tetap berjalan, karena di saat pandemi seperti ini sangat kita rasakan sekali begitu sulit, sehingga banyak masyarakat kita yang memang di samping terkena COVID-19 tentunya dampaknya yang kita rasakan sampai saat ini. Pak, untuk alokasi Kecamatan Lewiliang sendiri, Pak, anggaran APBD berapa sih, Pak? Nilai pengajuan kita belum lihat pagu indikatif yang ada di Kecamatan Lewiliang, yang pastinya program-program yang ada di Kecamatan Lewiliang yang sudah dimusrembangkan akan kita kawal bersama-sama dengan teman-teman anggota DPRD yang ada di Dapil. Bisa ditulis dan bisa disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan Lewiliang. Dede Surya Diki melaporkan. Apabila ada pertanyaan yang belum ditanyakan.